Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat isya nyambung salat tarawih dan witir, Bapak Ibu semua hafizakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati, meridhai dan mencintai Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini, malam ketiga, Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama bersungguh-sungguh mengupayakan agar Ramadan kita betul-betul maksimal. Jangan sampai kita abai atau tidak bersungguh-sungguh sehingga Ramadan berlalu kita tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Panitia minta supaya ceramahnya judulnya orang-orang yang merugi di dalam Ramadan. Tinggal dibalik aja. Yang merugi ya berarti kita bagaimana supaya jadi orang beruntung ya. Cuman kalau ceramahnya panjang, nanti sholatnya juga panjang, kira-kira siap nggak? Nah, karena ini baru malam ketiga, insya Allah siap ya. Memang kalau masih awal-awal nih nggak usah banyak ceramah, masih semangat semua. Saya lihat wajahnya itu masih cerah-cerah semua. Wajah orang-orang yang terus kepengen ibadah terus gitu ya. Jadi nggak usah dikasih motivasi, insya Allah semuanya lancar. Salah satu nikmat besar merupakan rahmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu umat Nabi terakhir yang umurnya relatif pendek. Umurnya relatif pendek, fisiknya tidak terlalu kuat, tenaganya juga tidak terlalu kuat. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit yang lebih dari itu. Kayaknya di sini masih belum ada yang di atas 70 ini. Kayaknya masih muda-muda semua.
Ya kan? Insya Allah ya, kalau yang muda semua ya kan, insya Allah ya. Walaupun udah lebih dari 70 kelihatannya muda semua. Jadi yang lebih dari 70 itu kata Rasulullah SAW, qalil, itu manusia yang jarang. Dan kalau Allah kasih umur 70 lebih, lalu kita dapatkan sekarang ada di masjid, pasti orang baik. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu orang yang Allah kasih umur panjang dan amalnya baik. Jadi kalau ada orang sudah sepuh, kita lihat itu rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, oh pasti ini orang baik nih. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang kasih umur panjang dan dia beramal soleh itu orang baik. Walaupun umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini relatif pendek, tapi dengan rahmat Allah itu bisa mencapai prestasi amal ibadah membandingi umat-umat yang dahulu, bahkan lebih banyak. Jadi umat-umat dahulu, contoh nih kita sebutkan yang kita kenal disebutkan dalam Al-Quran, umat Nabi Nuh atau Nabi Nuhnya umurnya 1000 tahun, berarti umatnya juga sekitar gitu. Umat-umat terdahulu itu relatif umurnya panjang, tenaganya lebih kuat, fisiknya lebih besar, lebih hebat. Tapi kita dikasih umur pendek, fisiknya biasa-biasa saja, tapi dengan rahmat Allah, Allah kasih keistimewaan bisa meraih pahala amal, prestasi ibadah sama dengan mereka atau lebih dari mereka. Bagaimana rahmat Allah itu? Di antaranya kepada kita Allah berikan momen-momen istimewa, waktu-waktu yang luar biasa, yang apabila seorang hamba itu menggunakannya untuk bertakarrub kepada Allah, Allah akan kasih lipatan pahala berlipat-lipat. Prestasi amal jauh lebih hebat. Kaget. Jadi jangan khawatir, walaupun dikasih umur pendek, fisik biasa-biasa, relatif lemah, tapi Allah kasih peluang. Syaratnya kita harus tahu kapan momen-momen yang istimewa itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh beruntunglah orang-orang yang tahu kapan waktu istimewa itu, lalu dia melakukan amalan-amalan yang istimewa itu, maka dialah orang yang beruntung. Sebaliknya, siapa orang yang rugi? Orang rugi itu orang yang tidak tahu diuntung. Allah kasih keistimewaan, kesempatan yang luar biasa, amal-amal yang luar biasa, tapi dia biarkan berlalu begitu saja. Makanya kata Rasulullah SAW, satu ketika Rasulullah itu membaca amin 3 kali disuruh sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, rahima anfurajul dzukirtu ismahu dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya faqul amin. Celakalah orang kalau disebut namaku lalu dia enggak membaca salawat, katakan wahai Muhammad amin. Nabi Muhammad langsung amin. Yang kedua, man adraka walidahu wa lam yudkhilahul jannah faqul amin. Orang yang Allah berikan kesempatan ada kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, lalu dengannya mereka tidak bisa masuk surga, tidak menjadikan kesempatan untuk birrul walidain, padahal kalau mau berbuat baik kepada orang tua itu menjadi pintu surga, menjadi yang sangat lebar, yang sangat luas, tapi dia lewatkan begitu saja. Kata Jibril, qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad amin. Yang ketiga, man adraka Ramadan summan salakha wa lam yughfarlah. Termasuk orang yang rugi adalah orang yang bertemu Ramadan sampai selesai Ramadan, keluar dari Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini doa amin yang ketiga. Jadi di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, dengan rahmatnya itu Allah kasih waktu-waktu istimewa. Di antara waktu istimewa adalah waktu bulan
Ramadan. Makanya Rasulullah SAW, petunjuk beliau yang kemudian diikuti, dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Rasulullah SAW itu menjelang Ramadan selalu mengingatkan, ayuhan nas qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Wahai manusia, sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan berpuasa. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Kata beliau, fihi, ini yang paling penting, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu Allah akan kasih keistimewaan, ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kita coba hitung-hitung, kalau kita dikasih umur sekarang pokoknya sudah 50 tahun, kita mulai beribadah setelah baliklah umur 16 atau 17. Berarti kita kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar itu kita bisa dapat sampai 35 sampai 40 kali. Dikalikan 83 tahun berapa? Makanya saya katakan bahwa umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, tenaganya cukup relatif lemah, tapi dia bisa meraih prestasi ibadah melebihi umat-umat terdahulu. Itu karena rahmat Allah, dan umat ini bisa mencari, menggunakan kesempatan itu. Jadi Nabi Muhammad selalu mengingatkan, sampai di ujung hadis itu kata beliau, man hurrima khairaha faqad hurim. Sungguh orang yang dengan datangnya Ramadan kok enggak mendapatkan kebaikan, sungguh dia itu betul-betul celaka, karena betul-betul dia tidak mendapatkan kebaikan, rugi banget. Sehingga mereka pun, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu itu paham kalau Ramadan itu momentum yang luar biasa. Sampai disebutkan oleh seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab beliau mengatakan bahwa dulu orang-orang dahulu itu membagi satu tahun itu menjadi 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa, ya Allah berikan aku kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Begitu masuk Ramadan dia bersungguh-sungguh beribadah. Selesai itu dia berdoa terus, mudah-mudahan amal-amalnya di bulan Ramadan dia diterima oleh Allah. Kenapa begitu panjangnya mereka itu berdoa menunggu datangnya Ramadan? Karena ngerti betul betapa momen Ramadan itu begitu istimewa. Ya, kalau kita umumnya ya paling 2 bulan lah, itu pun nggak sering kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkailah bulan Rajab, bulan Sya'ban, artinya 2 bulan. 2 bulan Ramadan kita ada beberapa yang berdoa. Tapi kalau umat ulama dahulu begitu sungguh-sungguhnya. Nah, jadi intinya kita sepakat bahwa Ramadan itu momen istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad agar kita bersungguh-sungguh. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh, kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Terus bagaimana kita? Ini memang waktunya juga yang terbatas, tapi saya akan sarikan beberapa nasihat ulama bagaimana supaya kita ini jangan sampai rugi di bulan Ramadan. Yang pertama, ulama menasihati, kata beliau, kata mereka, nastaqbiluhu bisyukri wal farahi. Yang pertama kita sambut bulan Ramadan ini dengan rasa senang, rasa bersyukur. Kita bayangkan ya bahwa ini kita termasuk yang diistimewakan, karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang nggak bisa dapat kesempatan bulan Ramadan. Kalau dulu kita masih tarawih bareng mereka, mungkin sekarang sudah enggak. Artinya ketika kita mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Ramadan itu satu karunia Allah. Karena dengan kita menjumpai Ramadan dengan tidak itu beda banget. Makanya ada satu hadis menceritakan dua orang sahabat yang sama-sama itu masuk Islamnya bareng, hijrahnya bareng, sama-sama beribadah bareng. Satu ketika mereka itu berjihad di jalan Allah, yang satunya meninggal mati syahid dalam peperangan, satunya lagi tidak. Jadi yang satu mati dulu, mati syahid. Yang satunya mati kemudian, wafat setahun kemudian.
disebutkan dalam mimpi itu justru yang masuk surga lebih dulu itu yang meninggal belakangan, yang beda 1 tahun berikutnya. Lalu sahabat bertanya-tanya, kenapa ini? Harusnya ini yang mati syahid dong yang duluan masuk surga. Habis itu terdengarlah diskusi ini, masalah ini ya, kebingungan para sahabat atau penasaran para sahabat, lalu sampai kepada Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah SAW, ketika dikatakan bahwa orang yang mati syahid itu justru meninggal, justru masuk surganya belakangan, yang 1 tahun kemudian itu justru masuk surga duluan, kata Rasulullah SAW, alaysa asha sanatan ba'dahu, bukankah si fulan ini meninggal 1 tahun kemudian? Alaysa qad adraka Ramadan, bukankah si fulan ini yang mati belakangan justru ketemu dengan Ramadan? Jadi ketemu dengan Ramadan dan bersungguh-sungguh untuk beribadah ini menjadikan derajatnya itu lebih tinggi, karena memang Ramadan istimewa sekali. Yang kedua, nastaqbiluhu bil azmi wa tajdidin niyah. Kata para ulama, bersungguh-sungguh. Kita memang harusnya punya target. Kalau selama ini kita mungkin ya qiyamul lail kan jarang-jarang. Coba kita agendakan, Ramadan ini saya tidak akan putus, pokoknya setiap malam saya harus tarawih. Ini kan. Selama ini mungkin kita kurang baca Al-Quran, sedikit-sedikit. Bagaimana kalau dulu sedikit baca Quran sedikit-sedikit, sekarang kita balik sedikit-sedikit baca Quran. Ya bagus, kita harus punya tekad. Kalau selama ini kita mungkin kayak apa sih menghatamkan Al-Quran sekali. Jadi kita harus punya, karena kita yakini siapa tahu mungkin kita memang selalu berharap optimis masih kasih umur panjang, tapi nggak ada yang tahu bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Udah seharusnya kita punya apa sih? Kita akan bersungguh-sungguh. Kalau selama ini jamaahnya mungkin jarang, bagaimana selama Ramadan itu jamaah terus datang lebih dulu mamanya. Itulah yang dicontohkan. Dengan kita memperbarui niat dan punya program, karena ini adalah apa? Kesempatan. Dan itu yang jadi salah satu yang dinasihatkan kepada kita dari para ulama, kita harus punya agenda. Terus yang ketiga, banyak-banyak kita itu bertaubat, beristighfar kepada Allah. Nastaqbiluhu bil istighfar wat taubah. Loh, bukannya kalau taubat dan istighfar itu kan memang setiap saat, karena setiap saat kita banyak dosa. Nabi Muhammad saja 1 hari 1 malam tidak kurang untuk bertaubat, beristighfar 100 kali dalam hadis. Ya benar, tapi kalau bulan Ramadan kata para ulama, kita harus tingkatkan taubat dan istighfar kita. Karena bulan Ramadan itu musimut ta'ah, kata mereka itu musim beribadah. Orang itu tidak akan bisa menikmati nikmatnya ibadah, tidak akan ringan kita melakukan ibadah kalau hati kita itu masih banyak dosa. Jadi yang menyebabkan kita itu berat melakukan ketaatan itu diantaranya para ulama karena banyak dosa. Makanya ketika muridnya Syekh Hasan Basri bertanya, ya Syekh, kenapa saya itu kok berat sekali mau qiyamul lail? Kata beliau, qayyadatka dzunubuk, itu kamu terjerat oleh dosa-dosa kamu. Jadi dosa satu ini membuat kita berat. Dan setiap dosa ternyata itu akan membekas di hati. Kata Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba damban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Seorang hamba kalau berbuat dosa itu akan membekas dalam hatinya itu noda. Wa intaba wastaghfara suqila. Kalau dia bertobat dan beristighfar maka dibersihkan. Dan supaya kita itu merasa ringan melakukan ibadah dan kita merasa nikmat, kita pastikan banyak bertobat kepada Allah. Yang terakhir, setelah kita bertobat, pandai-pandai kita memilih. Syukur-syukur kita bisa banyak melakukan amalan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau enggak, kita pilih-pilih amalan-amalan unggulan. Kita bayangkan Allah kasih waktu yang terbatas, kita harus bagaimana dengan waktu yang terbatas ini kita bisa cari amal-amal yang baik pahalanya. Sama dengan kalau ada orang datang ke kita
Pak, Bu, silakan Bapak Ibu milih belanjaan apa saja. Ini ibu-ibu aja deh. Ibu-ibu silakan milih di mall belanjaan apa saja. Saya kasih waktu setengah jam. Nanti kami akan bayari. Apa yang terpikir oleh ibu-ibu itu? Pasti dia akan masuk ke mall, dia akan cari barang yang kira-kira diambil mudah, harganya mahal. Karena dia berpikir setelah itu nanti ada yang bayarin. Sama dengan kita. Kita dikasih waktu sama Allah, ayyama ma'dudat. Kira-kira apa? Disebutkan amalan-amalan dari puasa, qiyamul lail, baca Quran. Apa yang kira-kira itu? Syukur-syukur kita sih nggak usah pilih-pilih, semua bisa semua. Minimal kita pilih-pilih yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bersungguh-sungguh memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita selesai dari Ramadan menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.